Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan yang berbicara bagi kita pada kesempatan ini terambil dari Lukas 15 ayat 20, dikatakan demikian. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan bagian ini di bawah tema Bapa Menunggu. Bacaan kita kali ini sesungguhnya adalah cuplikan dari satu kisah. Kisah dari perumpamaan anak hilang yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Anak yang hilang itu dikatakan ia membawa harta yang menjadi bagiannya ke negeri lain, ke negeri jauh. Di sana ia berfoya-foya dengan orang-orang lain. Dan ketika hartanya sudah habis, dikatakan melaratlah ia. Di dalam situasi hidup melarat seperti itu, dia mencoba bekerja menjadi penjaga babi. Tetapi ia tetap tidak mendapat bagian dan dia tidak dapat makan. Hari semakin hari hidupnya makin sengsara, dan kemudian dia teringat kepada bapaknya yang ia tidak pernah kekurangan bersama-sama dengan bapaknya. Dan di dalam Alkitab dikatakan, oleh karena itu timbullah kesadaran di dalam dirinya. Di dalam ayat 17 dikatakan demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik di sini adalah ia menyadari keadaannya. Kesadaran inilah yang membawa dia ingin kembali kepada bapaknya. Sementara di tempat lain, bapaknya tidak pernah lupa akan anaknya dan bahkan terus merindukan dan menantikan kembalinya anaknya. Itulah yang kita baca tadi dari ayat 20, bahwa ketika ia masih jauh, dikatakan di dalam ayat 20, ketika anaknya masih jauh, ayahnya telah melihatnya, dan tanpa menunggu waktu, ayahnya segera berlari dan menjumpai anaknya, dan segera memeluknya dan menciumnya. Inilah yang sesungguhnya yang disebut kasih. Kasih mengatasi segala kelemahan, kekurangan dari dia yang kita kasihi. Kita tahu anak itu sedang kumal, kotor, bau, dan bahkan dikatakan sesungguhnya ia sudah mati di dalam ayat 32. Dalam hal ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita jauh daripada Tuhan, pastilah hidup kita merana dan sengsara. Dalam hal ini Tuhan, Bapa kita di sorga tidak pernah menghendakinya. Kita gelisah, hidup terasa hampa, semuanya terasa tidak punya makna dan tidak punya arti. Akhirnya seringkali kita tidak mengerti mengapa kita stres dan banyak orang sampai depresi. Oleh karena itu, ingatlah, Bapa menunggu. Bapa kita di sorga tidak pernah melupakan kita. Ia tidak menghendaki kita di dalam keadaan stres, menderita dan merana. Sampai saat ini Bapa menunggu. Kembalilah anakku. Demikian Bapa di surga terus menyapa kita setiap ia menyampaikan firman-Nya kepada kita. Bapa surgawi kita tidak peduli bagaimana keadaan kita sekarang ini. Justru Dia mau membersihkan kita, mau memulihkan kita, dan mau memoles kita menjadi sesuatu yang berkenan dan berarti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Ia. Bapa sangat sayang kepadamu. Bapa surgawi, Ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Terpujilah Dia. Amin.